Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, barokah, kesehatan kepada kita sekalian, sehingga anugerah yang Allah berikan bisa kita daya gunakan untuk sebaik-baik dan sebanyak-banyak amal saleh kita dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada tema kita kali ini kita akan berbicara tentang al-kinayah. Sebuah bahasan yang sesungguhnya biasa kita ucapkan, biasa kita pakai, lazim dalam kehidupan keseharian kita. Karena tidak mungkin seseorang terhindar dari penggunaan bahasa pola kinayah seperti itu. Tetapi ketika pola kinayah ini dikaitkan dengan kitab suci, dengan Al-Quran, seringkali kemudian timbullah perbedaan pendapat terkait dengan apakah Al-Quran itu memiliki menggunakan kinayah, ataukah ayat-ayat Al-Quran itu harus difahami secara hakiki. Disitulah kemudian nanti memunculkan pendapat bahwa sebagian ada yang memaknai ayat Al-Quran itu dalam tataran hakiki, ya kita fahami dalam preferensi makna denotatif yang bisa kita lacak di dalam kamus, di dalam mu'jam. Sementara sebagian ulama yang lain bahwa keniscayaan sebagai sebuah karya sastra, Al-Quran meniscayakan penggunaan berbagai macam sarana-sarana keindahan itu, mulai dari tashbih, kemudian majaz, dan yang terakhir ini kita akan berbicara tentang al-kinayah. Karena ketika aspek-aspek ini, yang ini menjadi bagian dari aspek keindahan berkomunikasi, tidak ada, maka seolah-olah sebuah kalimat itu menjadi kering. Kalimat itu menjadi kering. Nah, karena itulah maka salah satunya ketika berbicara tentang masalah kinayah, maka kita pun lebih memilih pendapat bahwa kinayah itu ada di dalam Al-Quran, atau Al-Quran menggunakan pola kinayah dalam mengungkapkan retorika berbicaranya. Nah, karena itulah maka nanti kita akan berbicara tentang tema itu. Akan lebih jelas lagi kalau kita berbicara dengan definisi yang telah digariskan oleh para ulama tentang apa itu kinayah. Dalam definisi dari para ulama bahwa kinayah adalah lafdzun yatakallamu bil insan wa yuridu ghairahu. Sebuah lafadz yang biasa dipakai oleh orang untuk bercakap-cakap, untuk berkomunikasi, tetapi lafadz itu dikehendaki makna lainnya. Saya ulangi. Lafdzun yatakallamu bihil insan wa yuridu ghairahu. Sebuah lafadz yang biasa digunakan percakapan oleh orang, tetapi lafadz itu difahami atau dimaknai untuk makna yang lainnya. Ini definisi dari al-kinayah. Dalam definisi yang lain, ya, para ulama ahli ilmu bayan, dia mengatakan dalam redaksi yang lain, lafdun urida bihi lazimu ma'nahul haqiqi ma'a jawaz iradatihi lidzalikal ma'nal haqiqi. Jadi sebuah lafadz yang dikehendaki kelaziman makna hakikinya, ya, kelaziman makna hakiki, namun boleh menggunakan makna hakiki itu sendiri. Saya ulangi, lafadz yang biasa dikehendaki menggunakan kelaziman maknanya dari makna hakikinya, kelaziman makna dari makna hakikinya, tetapi andai kata ingin difahami dengan makna hakikinya pun juga bisa. Nah, yang lebih mudah dalam kebiasaan komunikasi kita, apalagi kita orang Jawa sudah mengenal istilah sanepan. Istilah sanepan. Jadi inilah yang nanti akan kita bahas secara singkat dalam beberapa menit ke depan ini. Satu contoh begini. Ketika umat kaum Bani Israel, ya, kaum Bani Israel menganggap adanya Tuhan selain Allah,
Kaum Yahudi menganggap Uzair ibnullah. Uzair itu anak Tuhan. Kaum Nasrani menganggap Isa itu adalah anak Tuhan. Dan seterusnya. Betapa banyak orang yang bahkan mengkuduskan dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Nah, salah satunya ketika Al-Quran ingin membantah status ketuhanan Yesus, maka dalam Al-Maidah ayat 75 Allah cukup mengatakan, mal masihu ibnu Maryam illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Al-Masih putra Maryam itu melainkan hanya seorang rasul. Telah berlalu sebelumnya para rasul. Wa ummuhu siddiqah, ibunya seseorang yang jujur, kana ya'kulanit ta'am. Nah, di sini lafaz yang ini. Kana ya'kulanit ta'am. Keduanya makan makanan. Sesungguhnya kalau kita fahami apa adanya, ya'kulani keduanya makan atau makanan. Memang Nabi Isa dan ibunya, Bunda Maryam, itu memang makan. Jadi memahami makna hakiki sah-sah saja. Tetapi ayat ini dan para ulama mufassirin menganggap ayat ini tidak sekedar itu. Ayat ini ingin membantah ketuhanan Yesus dengan cara dalam tanda petik agak menghinakan status kemanusiaan manusia itu sendiri. Sehingga kemudian kata ya'kulanit ta'am itu bukan difahami sekedar makan, tapi difahami sebagai bentuk buang hajat. Tapi lebih halus lagi. Ya. Mana mungkin keduanya itu sebagai Tuhan? Wong Tuhan kok ke toilet. Artinya, tapi digunakan kata ya'kulanit ta'am. Tuhan kan makan. Nah, artinya konsekuensi orang yang makan itu nanti perutnya kenyang, habis itu kemudian nanti dia akan terasa buang air kecil, buang air besar dan seterusnya. Yang itu semua menafikan status ketuhanan Yesus, status ketuhanan Isa alaihissalam. Nah, maka kata kana ya'kulanit ta'am, keduanya makan makanan, ini sesungguhnya difahami sebagai bentuk kinayah. Nah, tetapi sekali lagi tadi, orang seringkali kemudian menjadi agak bingung tentang lalu apa perbedaan antara kinayah dengan majas, di mana keduanya sama-sama tidak menggunakan lafadz dalam makna preferensinya. Ya, keduanya sama-sama tidak memaknai teks itu dalam makna denotatifnya, tapi harus dilempar ke makna yang lain. Nah, bedanya kalau majas tidak memungkinkan seseorang memaknai secara letterlek, secara tekstual, secara denotatif. Baik karena nalar kita yang tidak memungkinkan. Ya. Nalar kita tidak bisa menerima. Misalnya bahwa kalau kemarin kursi itu artinya tempat duduk, lalu ketika ada kalimat Pak Prabowo dan Jokowi berebut kursi RI 1, lalu kursi di situ dimaksud sebagai difahami bukan tempat duduk, tapi dipalingkan ke makna yang berikutnya. Maksudnya apa? Maksud kekuasaan. Ini namanya majaz. Memaknai kursi dalam konteks Prabowo berebut kursi RI 1 dengan Jokowi dimaknai dengan kursi tempat duduk, nalar kita tidak bisa menerima. Dan itulah majas. Berbeda dengan kalau kinayah. Kalau kinayah, kalaupun memang mau difahami dengan apa adanya, masih memungkinkan. Ya. Jadi penafian, penegasian status ketuhanan Isa itu dengan cara mengatakan kana ya'kulanit ta'am, keduanya itu makan makanan. Kalau mau difahami apa adanya, bahwa Nabi Isa itu memang makan, memang betul Nabi Isa itu makan. Tetapi kita tidak sekedar ingin itu, kita ingin menjatuhkan ya, derajat ketuhanannya. Maaf, ini bukan menjatuhkan kehormatan Nabi Isa, bukan. Tapi kita ingin menjatuhkan penganggapan Tuhan terhadap manusia. Dijatuhkan dengan cara, wong Isa itu juga buang air besar loh, kok dipertuhankan. Nah, seperti itu. Jadi, ya'kulanit ta'am itu sesungguhnya kinayah dari kata fil ghaib. Nah, seperti itu. Itulah ini namanya al-kinayah. Ini namanya al-kinayah. Nah, dalam bahasa Arab, atau orang Arab biasa memakai, misalnya ada sebuah lafadz misalnya begini. Muhammad katsirur ramad. Muhammadun katsirur ramad. Muhammad itu katsir, banyak,
ramad itu abu. Muhammad itu banyak abunya. Kata itu, kata kathirur ramad, banyak abu, ini sebagai bentuk kinayah dari makna dermawan. Muhammad itu dermawan. Disebut dengan istilah Muhammadun kathirur ramad. Muhammad itu banyak abunya. Itu kinayah untuk dermawan. Kenapa dermawan? Padahal maknanya, makna hakikinya kathirur ramad. Ya, dalam kebiasaan Arab, orang itu kalau disebut dermawan biasanya suka memasak, lalu kemudian karena di tungkunya itu selalu banyak perapian, banyak bekas masakan, banyak abunya, maka ketika orang sering masak, maka otomatis dalam tungkunya banyak abu. Sehingga disebut dengan kathirur ramad, banyak abunya, indikator untuk seseorang yang dermawan. Dan itulah kinayah dalam bahasa Arab. Tapi kalaupun mau difahami bahwa orang dermawan memang di dalam rumahnya saat itu banyak abunya, sah-sah saja. Dan bisa memang. Bisa memang. Kalau mau menyebut misalnya Umar bin Khattab itu orangnya tinggi besar, ya. Tinggi besarnya Umar dalam apa namanya? Kiasan orang Arab disebut dengan istilah Umar tawilul habl. Umar itu panjang talinya, tali busurnya. Jadi kalau pakai busur itu talinya itu panjang. Ini sebuah kinayah untuk menunjukkan tinggi besarnya Umar. Kalau mau difahami bahwa tawilul habl itu panjang tali busurnya dengan makna hakiki, bisa-bisa saja. Karena memang orang yang tinggi besar, memang kalau memakai busur, talinya panjang, busurnya memang panjang. Nah, seperti itu. Itulah kinayah. Tetapi ia tidak sekedar dimaknai dengan mengungkapkan makna hakiki tali busurnya panjang, tetapi ingin menunjukkan memberikan ekspresi tentang performance seorang Umar yang tinggi, besar, gagah dan seterusnya, ditunjukkan dengan bentuk kinayah bahwa huwa tawilul habl. Dia itu panjang tali busurnya. Nah, seperti itu. Nah, nanti di dalam Al-Qur'an banyak sekali lafaz-lafaz yang seperti itu, dan tugas mahasiswa adalah hendaknya melakukan pelacakan nanti. Tapi untuk sekarang ini karena masih pertemuan yang ke berapa ini? Yang ke-6, maka mahasiswa masih baru membuat makalah dulu tentang kinayah. Satu lagi kita ungkapkan dalam surat Al-Isra ayat 29. Ketika Allah mengatakan wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha qulal basti fataq'uda maluman mahsura. Janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada tengkukmu, dan janganlah engkau menghulurkannya selebar-lebarnya, yang karenanya kamu menjadi tercela dan menyesal. Nanti para mahasiswa, para pemirsa bisa melihat di dalam surat Al-Isra ayat 29. Coba kita perhatikan ayat itu. La taj'al yadaka. La taj'al yadaka. Jangan engkau menjadikan tanganmu maghlulatan. Maghlulatan itu terbelenggu. Terbelenggu itu berpaut begini. Ila unukika, di tengkuk kita. Tengkuk kita begini. Seolah ini digambarkan begini. Nah, begini. Apa maksudnya ini? Emang kita tidak boleh begini? Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh begini? Ini bukan begitu. Ini kinayah untuk orang yang pelit. Jadi orang Arab itu kalau mau mengkiaskan, kalau mau membuat kiasan orang yang pelit adalah dengan tangannya terbelenggu pada tengkuknya. Nah, tapi memang kalau kita orang Indonesia mungkin tidak membelenggu pada tengkuk, tapi kita bersedekapnya. Orang pelit itu, atau gini, kalau orang Jawa menggunakan istilahnya gegem banyu raketes. Nah, jadi kinayah itu seperti pengibaratan, gegem banyu raketes. Memang orang itu kalau pelit, dia kalau membawa sesuatu apa-apa, dia tidak akan pernah tercecer. Dalam artian, ya begitu sangat sayangnya dengan benda itu, sehingga seolah-olah dia jangankan pada orang lain, kadang pada dirinya sendiri pun bakhil. Itu kan orang yang kikir. Nah, kita lanjutkan. Jadi, membelenggu tangan di atas tengkuk, ini adalah kinayah dari sifat kikir. Janganlah kamu kikir. Kata kikir diungkapkan dengan maghlulatan ila unukika, terbelenggunya tangan pada tengkuk kita. Dan dalam biasa orang Arab itu kalau orang yang kikir ada juga yang berperilaku begitu. Nah,
Wala tabsutha kulal basti. Jangan kamu menghulurkannya kulal basti dengan sepenuh bentangan. Orang yang boros, ya, orang boros itu biasanya kan suka beri ngasih. Dia tidak punya pun dia kasih. Ini uang pinjaman pun dikasihkan. Ini orang yang boros. Orang yang besar pasak daripada tiang, dia selalu memberi tanpa mempertimbangkan bahwa ini untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya tidak diperhatikan. Ini orang yang boros. Orang yang boros memang dia selalu membentangkan tangan. Jadi makna tabsutha kulal basti, membentangkan dengan sepenuh bentangan, ini sesungguhnya dimaknai makna kiasan, yakni jangan boros. Tetapi makna hakikinya adalah jangan membentangkannya dengan sepenuh bentangan, karena memang orang boros itu, kalaupun mau difahami tangannya dia suka terbentang-bentang memberikan ini sah-sah saja. Seperti itulah kinayah, ya, seperti itulah kinayah. Nah, nanti sekali lagi para mahasiswa bisa mencari ayat-ayat yang lain, yang itu menunjukkan sisi kinayah. Yang terakhir, ketika di dalam surat Al-A'raf misalnya, salah satunya ayat 149, Allah mengatakan, walamma suqita fi aydihim wa ra'au annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna la yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ini gambaran penyesalan orang-orang kafir ketika nanti di akhirat. Walamma suqita fi aydihim, ketika mereka menjatuhkan wajah ke tangan mereka, ke kedua belah tangan mereka. Wara'au, dan mereka menyaksikan annahum qaddalu, bahwa mereka telah nyata-nyata tersesat. Qalu, kemudian mereka pun mengatakan, la in lam yarhamna rabbuna, seandainya Tuhan kita tidak memberikan rahmat kepada kita, wa yaghfir lana, dan tidak memberikan ampunan kepada kita, lanakunanna minal khasirin, tentulah kita termasuk orang yang merugi. Nah, kita akan membahas dari ayat suqita fi aydihim. Suqita itu dijatuhkan. Sakata artinya jatuh, suqita dijatuhkan. Fi aydihim, pada kedua tanganmu. Pada tangan-tangannya. Jadi ininya lamma suqita fi aydihim, ketika mereka menyesal. Kenapa menyesal? Setelah mereka melihat neraka itu benar-benar nyata, vonis dia termasuk ahlun nar itu betul-betul fakta. Saat itulah mereka menyesal. Bentuk penyesalan itu digambarkan dengan mereka menjatuhkan wajah pada tangannya. Seolah begini. Aduh. Nah, seperti itulah. Memang orang yang menyesal, gambaran orang yang menyesal secara hakiki bisa saja dengan tampak begitu itu. Nah, jadi disinilah kemudian nilai kinayah. Ia bisa difahami dengan makna letterlek, makna sesuai dengan preferensi lafadznya, tetapi ayat ini atau lafadz itu ingin dikehendaki makna yang lain untuk membuat kesan lebih indah dan memiliki nilai sastra. Walamma suqita fi aydihim, dan tatkala mereka mulai menyesal. Penyesalan itu diwujudkan dengan tatkala mereka menjatuhkan wajahnya ke tangan mereka. Sehingga nanti disitulah akan muncul imajinasi. Nah, kemarin para pemirsa, para mahasiswa sudah Ustadz sampaikan di awal-awal pertemuan kita bahwa sebuah karya sastra yang terbaik adalah yang mampu menghadirkan imajinasi pada sang pendengarnya. Karena imajinasi kita itu bisa liar, imajinasi kita itu bisa meluas sampai kemana-mana. Sehingga karena kemudian mendayagunakan imajinasi untuk sebuah lafadz yang bisa dimaknai preferensi secara hakiki, ini memiliki sebuah nilai sastra yang luar biasa. Dan inilah nilai kinayah. Nah, seperti itu para mahasiswa sekalian, mudah-mudahan kita bisa mengambil kemanfaatan dari materi kita yang sederhana ini. Dan sekali lagi bahwa tugas mahasiswa adalah mahasiswa kita minta kembali untuk membuat makalah tentang kinayah, mafhumul kinayah, konsepsi tentang kinayah. Yang pertama saya ingatkan ya kepada para mahasiswa, saya tidak perlu menyebut nama-nama. Ada mahasiswa yang sampai hari ini belum mengumpulkan tugas, mulai dari tugas pertama sampai tugas yang akhir ini. Ustadz tidak bisa membantu kepada mahasiswa yang tidak disiplin dengan memberikan tugas. Jadi jejak digital itu tidak bisa diingkari. Jadi mereka yang tidak mengumpulkan tidak mungkin akan mengaku-ngaku bahwa saya sudah loh Ustadz, saya seperti dulu. Kita dulu kan ketika luring, ketika pertemuan tatap muka, sering mahasiswa, saya sudah Ustadz, dengan antum, mungkin antum lupa. Saya mungkin agak terkecoh. Tapi kali ini
tidak mungkin terkecoh. Karena jejak digital melalui Google Classroom tidak mungkin akan bisa terlupa. Satu. Yang kedua, sekali lagi Ustadz tidak perlu menyebutkan nama. Ada juga mahasiswa yang hanya mengumpulkan cover dalam sebuah makalah. Ingat, saudara sudah dewasa. Saudara dituntut tanggung jawab saudara secara akademis. Saya insya Allah akan membaca Ustadz akan membaca setiap makalah yang Ustadz kirimkan. Karena itu kenapa agak lama di dalam memberikan penilaian, karena memang kita harus membaca. Melihat satu makalah demi makalah kita lihat. Yang karena itulah maka jangan sekali lagi menipu diri saudara sendiri. Itu yang kedua. Jadi ada yang membuat hanya covernya saja. Saya tidak perlu menyebutkan namanya itu. Atau yang ketiga, ada juga mahasiswa yang saya tidak tahu ini kasus apa ini, apakah karena waktu yang tidak selesai di dalam membuat makalah, tidak selesai, atau minimal dengan bahasa lain saya sebutkan, saya selalu koreksi di bawahnya. Tolong saudara seriuslah ketika ingin menuntut ilmu. Ya. Tidak serius itu apa? Membuat makalah hanya 1 halaman, itu tanda bahwa saudara tidak serius. Nah, karena itulah maka kepada seluruh mahasiswa kami minta keseriusannya untuk bisa membuat makalah, dan ini semua demi kebaikan kemaslahatan saudara. Dan nanti jangan lupa di akhir semester ini ketika nanti sudah ada materi yang pertama kemarin, konsepsi tentang tasbih, lalu ayat tentang tasbih, konsepsi majas, ayat tentang majas, konsepsi tentang kinayah nanti, dan ayat tentang kinayah. Nanti kami mohon mahasiswa untuk bisa menjilid menjadi sebuah buku. Nanti di akhir dijilid menjadi sebuah buku, sehingga buku ini jadi 2, artinya menjadi buku, ya, bukan sekedar di fotokopi lalu kemudian di staples, di lakban, tidak begitu. Menjadi satu buku seperti ini. Buku seperti ini hasil buku yang sudah dihasilkan dalam sebuah penelitian seperti ini. Yang karenanya kemudian nanti mahasiswa memiliki arsip, ya, sehingga dibuat 2, 1 untuk mahasiswa, 1 dikumpulkan ke dosen ke ruang kerja dosen. Seperti itu insya Allah, dan nanti pengumuman secara simultan akan Ustaz sampaikan melalui laman Google Classroom. Jangan lupa perhatikan pengumuman demi pengumuman. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.